Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu dan kita masih dengan tema kita mengenai berlomba-lomba dalam kebajikan, tentunya dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Al Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga bersama dengan audiens dari Majelis Taklim Awaludin Sukamerindu. Kita beri kesempatan tentunya untuk ibu-ibu yang udah cantik-cantik pakai baju putih campur coklat, ya kan? Untuk bisa bertanya kepada Pak Ustadz kita mengenai tema kita sore hari ini. Silakan, siapa yang pertama kali mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwit dari Majelis Taklim Awaludin Sukamerindu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah termasuk berlomba-lomba menuju kebajikan dalam meraih kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Misalnya di WA itu ada ceramah Ustadz Hadi misalnya, Somad. Bagus kan kita baca seperti itu. Jangan kita aja mendapatkan ini, kita kasihkan ke teman, kita kirim, kita di-share ya Bu? Di-share. Apa itu termasuk salah satu berlomba-lomba kebajikan menuju kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu? Oke, baik, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dijawab. Jadi mungkin saling berbagi ilmu kepada halayak mengenai ilmu yang baik. Silakan dijawab. Baik. Jadi Bapak Ibu dan para pemirsa TVRI dimanapun berada, jadi segala bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, maslahat untuk kita, baik untuk kita, kalau bisa juga untuk orang lain, ya kan? Nah ini ya termasuk juga itu bagian daripada satu perlombaan kita untuk kebajikan. Nah, orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain ini kan, kalau Nabi memberikan julukan itu, bermanfaat itu, segala yang bermanfaat yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya, apalagi saudara seiman untuk kebaikan orang itu, maka arti orang ini yang terbaik. Orang yang terbaik menurut Nabi itu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Julukannya kan itu. Jadi yang bisa itu berarti ini salah satu daripada orang-orang yang berbuat kebajikan atau ingin berlomba dalam berbuat kebajikan. Daripada dia menemukan suatu hal yang tidak baik di situ, kan banyak juga memang disalahgunakan. Bukan yang positif, yang baik-baiknya dibuatnya, berarti bukan maslahat itu artinya untuk orang lain kan. Arti mudarat artinya kan. Jadi apa aja di situ langsung di-share, namanya media kan. Media ini sekali kita share, kita kirimkan, seluruh dunia tahu. Ya, kalau tadi Ibu umpamanya dapat kajian nih dari baik Ustaz Somad apa guru-guru kita yang di media itu, ya selama itu kebaikan ya sampaikan, memang dianjurkan. Dianjurkan itu. Jangan sampai salah. Ini yang tidak baik yang kita share, yang kita apa gosip umpama yang lain. Jangan disebarluaskan ya Pak Ustaz. Iya, tidak ada manfaatnya kan. Jadi selagi itu manfaat, ya semua hal apapun kecil menurut kita, kebaikan yang kita lakukan, siapa tahu di sebagian orang manfaatnya besar. Bisa memberikan apa untuk dia, pencerahan untuk dia umpama. Menambah ilmu buat mereka. Ya, bisa menyelamatkan jiwa orang-orang yang kira-kira ya terganggu. Jiwa orang-orang yang belum lurus. Dia nemukan tadi kajian, dapat umpamanya cara menjadi ibu rumah tangga yang soleh, yang dicintai oleh suaminya umpama kan gitu. Menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW, Ibu share, semua orang baca. Manfaat ada kira-kira Bu. Ya orang, kalau orang tidak paham tadi jadi paham, jadi ngerti. Betul. Yang tidak tahu jadi tahu boleh, ya Pak Ustaz ya. Itu kan sebagian diantara daripada kebaikan. Ya mestinya memang kita itu harus yang seperti itu, yang baik-baik lah yang kita lakukan. Mohon maaf, ini kadang-kadang tidak
apa aja yang muncul di situ, jari jemarinya mana saya. Itu kayak tadi kan positif tuh, Bu. Maka itu diteruskan Ibu. Itu dilanjutkan yang seperti itu. Oke. Nah, itu bagus tuh, Pak. Jadi yang tahu, yang tidak tahu jadi tahu ya Pak Ustadz Jadi ya. tahu. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang akan bertanya, disilahkan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Awaludin Sukamerindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatmawati dari Majelis Taklim Masjid Awaludin Sukamerindu. Iya, silahkan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ada orang-orang yang dia katakan dia itu sudah berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, tapi sebenarnya dia tuh riya, itu Ustadz. Oke. Nah, apakah dia itu sudah mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Dengan dia ria itu, Ustaz. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik juga Pak Ustadz Iya, ya. iya. Dia sudah berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan tentunya, tapi dia ria terhadap apa yang dilakukannya tentunya ya. Nah ini apakah sudah mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atau belum? Boleh dijawab. Boleh. Jadi terima kasih Ibu. Jadi segala amal ya yang kita lakukan kalau didampingi dengan ria, tak ikhlas artinya itu. Pamer jatuhnya tuh. Kalau pamer artinya tidak ada nilainya di mata Allah. Percuma ya Pak Ustadz ya. Ya. Sia-sia pekerjaannya. Dia tadi umpama apa dia mau sholat supaya nampak sama tetangga aku ini rajin sholat. Seperti berkurban, apapun bentuk amalnya. Kalau dalam hatinya, tapi masalah hati kan tidak tahu kita. Tidak ada satupun yang tahu isi hati Mas Pami. Ibu, hati Ibu nggak tahu saya isinya apa. Hati, tidak ada kita yang tahu isi hati seseorang. Yang tahu isi hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ya tergantung niatnya. Tapi jangan pula ini kadang-kadang kan orang jadinya gini. Kalau aku beramal nanti dibilang orang aku ini tidak ikhlas ria. Nah ini tidak usah, kalau yang seperti itu tidak usah dipikirin itu. Kan ada itu Ibu. Ya, jadinya dia tidak jadi beramal. Aku mau kurban satu keluarga 1 ekor umpama kayak Ibu pertanyaan Ibu tadi mau kurban. Dia memang ikhlas mau berkurban, tapi dalam hatinya itu takut dibilang orang ria, dibilang orang kaya. Jadi tidak jadi kurang. Yang itunya tidak usah dipikirkan, tidak usah didengarin. Karena itu kan sudah pengalihan setan ya. Nah, jadi orangnya tidak jadi beramal, jadi takut akhirnya tidak jadi beramal. Tapi selama dia lakukan itu dengan penuh harap kepada Allah, ihtisaban ilallah. Ihtisab itu maknanya itu adalah mengharap penuh kepada Allah, ridho Allah, rahmannya Allah. Dia lakukan segala sesuatunya hanya Allah. Maka kan ada yang 5 kali dalam sehari semalam kita ucapkan MUU kita dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu bagian dari MUU kita dengan Allah itu. Jangan diabaikan dan diselewengkan. Sungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Itu ibadah hidup mati segala itu Allah. Maka memang kita harus ingat tiap hari, ingat itu. Ini saya tidak peduli apa kata orang, lakukan. Tapi itu tadi catatan Bu, kalau dilakukannya karena ingin pujian, ini tidak dapat apa-apa. Capek. Kata orang Bengkulu kan lita ibadah. Lita baik Bu ya, melakukan amal tapi pengen pamer loh. Ada, mudah-mudahan tidak di sini itu. Oke, nah mungkin menyambung pertanyaan dari ibunya Pak Ustadz ya, yang dikategorikan sebagai ria itu sendiri seperti apa, dan mungkin kan biasanya nih di masjid-masjid diumumkan bahwa keluarga ini berkorban, keluarga Sianu berkorban, dan semua khalayak tahu itu semuanya. Itu sudah termasuk ria tidak Pak Ustadz? Tergantung orangnya tuh. Mas, kalau seandainya ketika diumumkan dia, waduh, ini supaya ada. Jadi ini a priori apa namanya itu, merasa jadi ini dia kembang besar hati ya. Nah itu. Tapi kalau umpamanya dia, ya Allah aku serahkan semuanya kepada Allah, tapi aku senang gitu, senang tapi dia tidak harus mengharap pujian dari orang, ini udah apa-apa ya, tergantung niat tadi. Tergantung niat tadi. Sama kayak tadi saya bilang tadi, mau infak, mau orang lihat apapun tidak lihat orang, kita infak
Kadang-kadang kan tahu tidak pernah nggak Mas lihat ketika otak lihat Jumat itu ya, Iya. dia ditutup gini pakai Iya. tangan toh. Apa maknanya kira-kiranya? Dua kemungkinan. Iya. Pertama, Jangan sampai orang tidak. tahu. Pertama karena takut Iya, kecian. Gitu Pak, Bu. Yang kedua, kalau cecak mungkin tidak Bu. Takut. Yang kedua itu mungkin Jangan supaya orang tidak tahu berapa ininya gitu Iya. ya. Sebenarnya benar juga, tapi tergantung isinya loh Bu. Ya orang tadi mau tutup kayak mau transparan terbuka kayak gitu, tidak masalah asal di sininya. Iya. Berapapun itu Berapapun itu kan, urusannya kan di sini. Urusannya sama Masalah Allah amal gitu Subhanahu kan di sini, urusan di hati maksudnya. Bukan di mata orang, bukan di mata manusia. Mata makhluk kan nggak ada urusan. Iya. Amal kita ini tidak ada urusan dengan manusia. Amal kita ini nafsi-nafsi urusan kepada Allah. Itu. Nah, jadi kita lakukan sepenuhnya karena Allah. Karena Allah dan karunia deh Pak Ustadz ya. Itu kan niat kita tadi. Baik. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut, tetap bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu.